1997, Asia terbakar. Di Indonesia, krisis moneter menumbangkan kekuasaan 32 tahun Presiden Soeharto. Di Thailand, mata uang baht hancur lebur dalam semalam. Di Korea Selatan, rakyat sampai harus antre menyumbangkan cincin emas kawin mereka demi menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dunia panik. Hampir semua negara Asia berlutut, memohon bantuan kepada satu dewa penyelamat bernama IMF, International Monetary Fund. Tapi, ada satu negara yang memilih jalan gila. Sebuah negara tetangga kita yang dengan lantang berteriak, "No, kami tidak butuh uang kalian." Keputusan itu dianggap bunuh diri oleh para ahli ekonomi dunia saat itu. Media barat mencemooh, investor kabur. Tapi siapa sangka, langkah keras kepala itulah yang justru membuat Malaysia keluar dari krisis lebih cepat dan lebih berdaulat dibanding tetangganya. Bagaimana caranya sebuah negara kecil berani melawan arus deras keuangan global? Mari kita bedah sejarahnya. Sebelum kita masuk ke tragedi, kita harus paham dulu seberapa tingginya mereka terbang sebelum jatuh. Tahun 1996, setahun sebelum krisis, Malaysia itu ada di puncak kejayaan. Ekonomi mereka tumbuh gila-gilaan, rata-rata 8,7% per tahun. Inflasi rendah, pengangguran nyaris nol. Mereka disebut sebagai salah satu macan Asia. Simbol kebanggaan mereka, menara kembar Petronas, sedang menjulang tinggi menantang langit. Rakyatnya makmur, tabungan negara tebal, dan utang luar negeri mereka sebenarnya jauh lebih aman dibanding Indonesia atau Thailand waktu itu. Jadi secara logika, Malaysia itu terlalu kuat untuk jatuh. Tapi di dunia keuangan, tidak ada yang aman. Badai itu datang tanpa permisi. Juli 1997, petaka itu dimulai bukan di Kuala Lumpur, tapi di Bangkok. Thailand menyerah. Mata uang baht kolaps. Dan seperti virus mematikan, kepanikan investor menular ke tetangganya. Ini yang disebut Asian Contagion atau penularan Asia. Dalam sekejap, investor asing di Malaysia panik. Mereka menekan tombol jual. Dana asing kabur besar-besaran. Bursa saham Kuala Lumpur yang tadinya gagah, rontok dari level 1.200 ke 600 poin. Hancur separuhnya. Nilai tukar ringgit, nasibnya sama tragisnya dengan rupiah saat itu. Dari 2 ringgit 50 sen per dolar, jatuh bebas sampai menyentuh 4 ringgit 88 sen per dolar pada Januari 1998. Bayangkan, uang di dompet kalian tiba-tiba nilainya hilang setengah. Perusahaan bangkrut, proyek mangkrak, rakyat mulai resah. Malaysia ada di ujung tanduk. Di tengah kekacauan itu, datanglah IMF membawa koper berisi miliaran dolar Amerika Serikat. Mereka menawarkan paket penyelamatan, bailout. Tapi di dunia ini, tidak ada makan siang gratis. Syaratnya simpel, kami kasih utang, tapi kalian harus ikuti aturan main kami. Aturannya apa? Naikkan suku bunga setinggi langit, potong subsidi rakyat, dan biarkan pasar bebas bekerja sebebas-bebasnya. Indonesia terima, Thailand terima, Korea Selatan terima. Tapi Malaysia? Perdana Menteri Mahathir Mohamad mencium bau amis. Dia melihat negara-negara yang dibantu IMF bukannya sembuh, malah makin sakit. Suku bunga tinggi membuat perusahaan lokal mati karena tidak kuat bayar bunga. Subsidi dicabut membuat rakyat lapar dan rusuh. Mahathir berpikir, kalau kita ambil obat ini, kita bukan sembuh, kita mati. Bagi Mahathir, krisis ini bukan karena fundamental ekonomi Malaysia yang bobrok, tapi karena permainan spekulan mata uang asing seperti George Soros yang mempermainkan ringgit demi keuntungan pribadi. Akhirnya, di tahun 1998, Malaysia mengambil keputusan paling kontroversial dalam sejarah ekonomi modern. Mereka melakukan capital control atau kontrol modal.
Sederhananya, Malaysia mengunci gerbangnya. Uang asing yang sudah masuk dilarang keluar untuk sementara waktu. Para spekulan yang mau mainin ringgit dikunci aksesnya. Lalu, langkah paling beraninya. Pada 1 September 1998, Malaysia mematok nilai ringgit di angka 3,80 per dolar Amerika Serikat. Tidak boleh naik, tidak boleh turun. Titik. Dunia internasional marah besar. IMF menyebut ini langkah mundur. Media barat menyebut Malaysia negara pariah yang kembali ke zaman batu. Para pakar ekonomi meramalkan Malaysia akan hancur lebur dan dikucilkan dunia. Tapi apa hasilnya? Ajaib. Dengan mematok mata uang, pebisnis jadi tenang. Mereka nggak perlu pusing mikirin dolar besok naik berapa. Ekspor Malaysia justru meledak karena harganya kompetitif dan stabil. Cadangan devisa yang tadinya tiris, pelan-pelan naik lagi. Tanpa utang IMF, Malaysia pelan-pelan menyembuhkan lukanya sendiri. Setahun kemudian, ketika negara-negara pasien IMF masih tertatih-tatih dengan utang baru dan tetacauan politik, Malaysia sudah berlari kencang. Pertumbuhan ekonominya kembali positif dengan cepat. Sejarah membuktikan, langkah gila itu benar. Bahkan belakangan, IMF sendiri akhirnya mengakui bahwa strategi kontrol modal Malaysia itu cerdas dan efektif untuk situasi saat itu. Pelajaran mahalnya, kadang solusi terbaik itu bukan datang dari buku teks barat atau lembaga internasional, tapi dari keberanian untuk percaya pada kekuatan kaki sendiri. Malaysia di tahun 98 mengajarkan kita satu hal. Kedaulatan ekonomi itu mahal harganya dan harus diperjuangkan dengan nyali, meskipun harus sendirian melawan dunia. Gimana menurut kalian? Kalau waktu itu Indonesia punya nyali menolak IMF seperti Malaysia, nasib kita bakal beda nggak ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan sejarah ekonomi lainnya. Sampai jumpa!